Baik teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry, belum sore ya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu kembali kita di pertemuan yang ke berapa? Udah ingat nggak kita pertemuan yang ke berapa hari ini? Pertemuan kelima ya? Oke, ya, pertemuan kelima untuk mata kuliah manajemen UKM. Eh, Minggu lalu kita di pertemuan keempat membahas tentang, ada yang masih ingat nggak? Ingat tugasnya ya? Fungsi manajemen ya, thank you Ade Irma sudah ingat ya terkait materi perkuliahan kita di minggu lalu adalah fungsi manajemen di dalam UKM ya. Kemudian ada tugas terkait bisnis model kanvas ya, sebagian sudah kirim ya ke kantong tugas. Nanti saya akan periksa. Dan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan bisnis UKM ya melalui beberapa strategi. Ya, kebetulan untuk materi ini saya akan memberikan contoh langsung terkait usaha yang saya jalani ya, usaha UKM saya jalani. Nanti bagaimana strategi pemasarannya, kemudian bagaimana tentang SDM-nya, saya akan berikan di materi pertemuan yang kelima ini. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di perkuliahan umum yang ada narasumber dari luar, siapa yang ikut ya di hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Di kelas ini ada yang ikut? Ada ya. Ada yang masih ingat materinya apa? Lupa. Oh gitu. Iya, karena saya moderatornya jadi diajak diskusi. Ya, tapi untuk tema kuliah umum minggu lalu ya, itu adalah ekspansi pemasaran produk UKM berbasis digital. Ya, jadi saat ini eh, perlu dilakukan inovasi-inovasi ya terkait pemasaran produk-produk UKM, salah satunya melalui digital. Ya, nah ini banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga ataupun pemerintah bagaimana bisa mengangkat UKM ini bisa lebih maju. Kalau dalam bahasa sekarang itu bisa naik kelas. Ya, bukan hanya sekolah saja yang bisa naik kelas, tapi UKM diharapkan bisa naik kelas, apalagi di masa pandemi. Ya, itu terkait tema perkuliahan umum hari Selasa lalu. Ya, nah ini juga nanti bisa saya kaitkan dengan materi kita hari ini terkait dengan pengembangan bisnis UKM. Ya, saya mengambil contoh atau contoh kasus di usaha yang saya jalani bersama keluarga. Saya akan share screen saja, teman-teman. Bisa terlihat screennya? Terlihat nih. Oh sorry, ini screennya salah, sorry ya, sebentar ya.
Bisa terlihat ya teman-teman ya. Ya, jadi ini saya berikan contoh ya terkait perencanaan dan pengembangan bisnis UKM, di mana contoh dari usahanya adalah usaha saya dan keluarga yang bernama Makame Rempah, yaitu produsen butiran minuman rempah atau biasa disebut granules. Ya, jadi granules itu butiran gula ya, dikombinasi dengan minuman rempah. Jadi bahan dasarnya, bahan bakunya adalah rimpang. Rimpang itu terdiri dari berbagai macam, ada jahe merah, ada kunyit, ya, ada temulawak. Itu namanya rimpang. Ya. Nah, sebelum saya cerita tentang perencanaan dan pengembangannya, mungkin saya cerita dulu bagaimana proses atau usaha ini berjalan. Ya, jadi usaha ini melewati beberapa proses. Jadi kalau teman-teman kemarin saya sampaikan kalau ada ide gagasan terkait UKM, ya semuanya berproses begitu. Mungkin dari mulai membuat bisnis model kanvas dulu, walaupun nggak ada usahanya, tapi sudah ada rencana-rencananya, itu juga menjadi langkah awal yang bagus. Ya, jadi usaha ini diinisiasi oleh istri saya, ya. Itu di 2019 istri saya mundur dari Bank BUMN, ya, setelah 20 tahun lebih bekerja. Kemudian Juli 2019, karena memang terbiasa bekerja, tidak bekerja, ada yang kurang begitu, akhirnya mengikuti beberapa pelatihan UMKM. Ya, salah satu pelatihan yang diikutin adalah pelatihan ekoprint. Ekoprint ini kayak buat bahan batik, ya. Jadi mengecap bahan ya dengan daun-daunan sehingga membentuk seperti bahan batik. Ya, kemudian ikut juga pelatihan cara membuat sabun. Ya, tapi sabun natural. Kalau Anda selama ini mandi dengan sabun mandi yang banyak busanya, tetapi kami coba membuat sabun yang memang bahan dasarnya bisa dari arang, bisa dari buah-buahan, ya, macam-macam yang memang lebih banyak unsur naturalnya dibandingkan zat kimianya. Ya, karena kalau sabun kan bahan dasarnya memang kimia. Ya, bahan dasarnya adalah soda api. Ya, kalau teman-teman beli di Panglong itu soda api untuk buang karat-karat, ya itu bahan dasar dari sabun sebenarnya. Ya, kemudian ditambah dengan minyak. Ya, dan ditambah dengan komponen-komponen lainnya sehingga bisa membentuk sabun, ya. Tentunya ada cara-caranya. Kemudian coba memasarkan sabun, cuma sabun nggak laku. Ya, orang Indonesia masih suka mandi dengan yang berbusa-busa dan wangi begitu. Kalau sabun natural ini agak kurang wanginya, jadi nggak begitu suka. Jadi usaha sabun ini saat ini lebih cenderung ke pelatihannya saja. Ya, mungkin ada organisasi yang ingin mendapatkan pelatihan cara buat sabun, ya kami coba lakukan melalui usaha pelatihan sabun. Ya. Nah, kemudian April 2020 kan pandemi. Ya, virus corona masuk tuh. Nah, kemudian cari kegiatan baru, mencoba mencari peluang baru apa ya kira-kira yang pas di bisnis masa pandemi. Ya, kebetulan istri saya mengikuti pelatihan cara membuat jamu. Ya, mengikuti kelas online pembuatan jamu. Cuma jamunya lebih dimodernisasi. Selama ini kan kalau misalkan Denny minum jamu kan lewat bibi-bibi jamu itu jual lewat bakul jamu atau lewat motor, ya, atau mungkin kalau malam ya bapak-bapak jual di pinggir jalan jamu. Ya, nah itu kan sudah biasa. Jadi ini bagaimana cara membuat jamu, ya, lebih simpel, lebih praktis, tinggal seduh pakai air panas saja. Ya, dalam hal ini cara pembuatan jamu dalam bentuk butiran. Ya, dengan bahan dasar rimpang tadi, ditambah gula juga. Gula itu bahan dasar utamanya. Tentunya gula tebu, karena itu yang membentuk butiran dari gula tebunya. Ya, nah ini saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwasanya usaha itu dibuat atas dasar peluang. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, usaha bisa dibuat atas dasar hobi. Ya, misalkan Irma suka menjahit gitu kan. Hobinya menjahit. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuka usaha jahit baju begitu. Ya, Denny mungkin sukanya ngopi gitu. Ya, mungkin suka kuliner. Ini bisa menjadi dasar untuk Anda buka usaha bergerak di bidang kuliner. Ya, yang pertama karena ada peluang, kemudian yang kedua karena hobi. Ya, yang ketiga terkadang agak latah ikut-ikutan gitu. Kawan buka usaha, dia mau kepengen buka usaha.
Tapi yang paling penting didasari oleh hobi dan peluang tadi. Ya kalau hobi, passionnya pasti akan muncul karena itu hobi Anda gitu, sehingga kalau buka usaha lebih serius menekuninya. Ya, nah ini saya berikan contoh karena ada peluang. Ya peluangnya pada saat itu pas di masa pandemi, orang butuh imun tubuh ya melalui minuman-minuman rempah. Ya, nah kemudian kami coba buat, istri saya buat, kemudian berproses, ada gagalnya juga, kemudian coba dipasarkan kepada keluarga, kepada lingkungan, ya, kemudian kita minta feedbacknya, responnya, ya, responnya juga banyak masukan-masukan dari teman-teman, dari keluarga. Ada yang mengatakan rasanya terlalu manis begitu. Nah ini kami jadikan sebagai koreksi. Makanya paling penting pada saat kita memasarkan ataupun menjual produk, dengarkan dulu keluhan dari konsumen. Ya, coba diakomodir apa yang menjadi masukan dari mereka, tampung. Kalau memang bisa dirubah, ya untuk kebaikan produk kita, nggak apa-apa, jalankan. Ya, akhirnya kami ikutin beberapa saran dari konsumen yang terdekat untuk mengurangi komposisi gulanya karena memang terlalu manis. Ya, lebih diperbanyak jahinya. Ini saya berikan contoh jahe merah. Nah, kemudian setelah memang produk kita layak dijual, ya akhirnya kami sudah berani menawarkan ke orang-orang yang memang di luar dari lingkungan keluarga. Ya, nah itu Juli 2020 resmilah usaha Makame Rempah ini berjalan secara resmi. Ya, secara resmi artinya sudah ada visi misinya begitu. Ya, sudah ada tagline-nya atau motonya. Nah, ini walaupun usahanya mikro, kami juga sudah buat visi, misi dan tagline. Tagline itu motonya. Ya, kalau di atas nih saya buat visi-visi, sorry ya. Salah ketik ya. Seharusnya visi, misi dan tagline. Ya, visinya itu menjadikan UMKM rempah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ya, kemudian misinya banyak, mengembangkan produk-produk minuman rempah yang praktis, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya minuman kesehatan ya melalui minuman rempah, kemudian menjadi UMKM minuman rempah yang mendunia. Mendunia ini artinya menembus pasar ekspor. Ya, nanti juga saya berikan contoh bahasanya usaha kami juga sudah lulus kurasi ekspor walaupun mikro ya teman-teman. Nah, jadi ini memang perlu strategi tersendiri bagaimana nanti kalau Anda punya usaha bisa lebih mudah untuk ekspor. Walaupun mikro boleh, nggak ada masalah selama syarat-syaratnya terpenuhi dan memang produknya layak untuk diekspor. Ya. Kemudian tagline-nya atau moto yaitu hangat dan menyehatkan. Nah kemudian layaknya sebuah usaha, ya kami urus legalitasnya. Ini penting legalitas sebagai bentuk keberadaan usaha Anda, ya diurus. Tergantung usahanya bergerak di bidang apa. Karena makanan minuman berarti ngurusnya ke dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan ini syarat yang pertama, kami minta izin PIRT karena memang masih industri rumah tangga. Ya, jadi legalitasnya diurus ya sehingga kita lebih nyaman dalam menjual. Karena biasanya pada saat kita jual sesuatu kan ditanya, apalagi kalau sudah masuk ke pasar retail. Ya, masuk ke swalayan, ditanya itu, ada izin usahanya, Pak. Ya, sehingga kami sudah persiapkan dari awal. Mumpung sekarang mengurus segala sesuatu masih gratis ya. Jadi memang pemerintah mempermudah bagi pelaku UMKM di masa pandemi. Ya. Dari Dinkesnya kami urus, kemudian dari Pemprovnya pun kami urus. Pemko. Ya, itu surat izin usaha mikro kecil menengah atau SUMK. M. Ya, kami urus gratis juga. Nah, kemudian kami urus halal MUI-nya karena memang hampir mayoritas penduduk di Indonesia atau di Medan kan mayoritas Islam ya, sehingga ada kenyamanan pada saat mengkonsumsi produk yang kita jual. Kebetulan mengurus LP POM MUI-nya ini gratis teman-teman ya, karena apa? Karena kita aktif di komunitas. Ya, kita aktif di komunitas dan menjadi binaan. Ya, jadi di Medan itu semua lembaga, semua dinas-dinas yaitu kebanyakan menjadi pengayom bagi para pelaku UMKM. Misalkan dinas khususnya dinas koperasi dan UMKM, ya itu biasanya membina beberapa usaha kecil menengah. Ya, bahkan ada dinas pariwisata juga ya memiliki binaan. Kemudian dinas perdagangan dan perindustrian
juga itu membina para pelaku UMKM. Ya, jadi kebetulan kami menjadi binaan dari salah satu dinas. Mereka punya program yang untuk mendukung UMKM, ya, diberikan fasilitas mengurus ya izin LP POM MUI atau halal MUI yang biasa kita temui di lapangan begitu. Ya, sehingga keluarlah halal MUI-nya. Nah, kemudian ini produk ya. Dalam strategi pemasaran produk ini penting. Makanya minggu lalu saya sempat singgung ada 4P kan. P yang pertama produk. Ya, produknya layak dijual nggak? Kemudian ditujukan buat siapa? Ya, siapa segmen marketnya? Ya. Kemudian P yang kedua harga atau price. P yang ketiga nanti place atau tempat. Ya, dijual lewat apa produknya? Kemudian P yang berikutnya yaitu promotion, bagaimana cara mempromosikan produk ini supaya sampai ke tangan konsumen. Nah, P yang pertama produk kami ini ada 3 varian, nanti saya sebutkan satu-satu. Yang pertama itu jahe merah, ada 2 kemasan. Ya, yang pertama 200 gram, yang satu 50 gram. Ya, manfaat dari